Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Masih tentang takbiratul ihram gitu ya. Masih tentang takbiratul ihram. Dan jangan itu. Dan jangan digantikan dia dengan zikir yang lain. Tidak boleh takbiratul ihram digantikan dengan zikir yang lain. Mesti Allahu Akbar. Nggak boleh digantikan dengan yang lain. Nah, baik nama Allahnya atau sifatnya nggak boleh. Nah, Ar-Rahmanu Akbar nggak boleh. Nah, atau sifatnya Allahu A'la nggak boleh. Atau memang justru ganti dengan tasbih Subhanallah nggak boleh. Pokoknya tak boleh digantikan dengan zikir yang lain. Nah, jadi kalau nggak bisa diterjemahkan. Kalau ada orang nggak pandai tapi surahnya ya terlalu payah lah gitu. Masa nggak bisa bilang Allahu Akbar? Yang bisa lah. Ini misal sajalah. Ada orang yang memang betul-betul tak bisa bilang Allahu Akbar, maka dia ganti dengan Allah Maha Besar atau dengan bahasa yang dia paham lah. Nah. Berikutnya, dan wajib atas yang bisu. Kalau ada orang bisu mau sholat tak keluar suaranya, nah tak bisa dia bersuara, tetap dia wajib menggerakkan lidahnya dan dua bibirnya. Digerakkan lidahnya dan dua bibirnya. Nah, dan daging anak lidah yang pada akhir langit-langitnya. Saya tak paham nih yang mana. Daging anak lidah. Anak lidah itu yang mana? Yang kecil dalam. Itu bisa digerakkan. Kayak mana gerakannya itu? Saya tak paham. Sedikit-sedikit bisa. Tak tahu saya gimana. Artinya kalau kita bilang Allahu Akbar, apakah dia bergerak? Allahu Akbar. Bergerak? Tak nampak. Allah alam lah. Saya tak tahu. Nah, kalau ini saya tak paham. Kayak mana cara gerakannya? Itu geraknya kayaknya bukan ikhtiari itu. Nah, itu bukan gerak ikhtiari. Cemana bisa menggerak-gerakkannya kayak lidah? Kalau lidah memang ikhtiari. Bibir itu ikhtiari. Tapi kalau anak lidah yang dipangkal tuh, bisa menggerakkan. Pak pandai saya entah bergerak entah nggak tahu. Nah itu. Nah, jadi wajib menggerakkan anak lidah yang pada akhir langit-langitnya dengan takbir atas kadar puasanya seukuran bisa si orang bisu tadi itulah. Nah, dan demikianlah segala bacaan yang wajib. Begitulah seluruh bacaan yang wajib. Nah, artinya kalau orang bisu wajib menggerakkan bibir dan lidah di seluruh bacaan yang wajib. Bagi orang yang tidak bisu wajib keluar suara. Minimal terdengar oleh telinganya sendiri dalam keadaan tidak ribut. Tidak bising. Jelas ya? Sekali lagi. Jangan sampai baca-bacaan itu nggak bergerak mulutnya, nggak keluar suaranya. Di sini ulama mazhab memang ada beda pendapat. Mazhab Maliki masih mensahkan bergerak lidah dan bibir walaupun tidak keluar suara. Mazhab Maliki masih mensahkan. Tapi kalau mazhab yang lain harus keluar suara yang minimal terdengar oleh telinga sendiri. Adapun yang dalam hati 4 mazhab tak sah. Kalau ada yang tak bergerak mulutnya. Maka jangan tekatup aja bibir ketika sholat. Itu udah pasti nggak sah. Ada yang diam aja. Nah, baca. Tak ada bergerak mulutmu dalam hati biar lebih khusyuk. Khusyuk apa? Sah pun tidak. Nah, jadi maka ini yang harus diperhatikan. Jadi baca tuh harus keluar suara. Loh, tapi katanya bacanya sir. Nah, ini harus difahami apa beda sir dengan jahar. Model bacaan mati. Ada lagi. Ini pun sama. Allah. Model bacaan tuh memang ada 2 macam.
Ada bacaan sir, ada bacaan jahar. Apa itu sir? Sir itu bacaan yang mengeluarkan suara, tapi hanya terdengar oleh dirinya sendiri atau orang yang sangat dekat dengan dia lah. Sementara bacaan jahar, itu adalah bacaan yang terdengar oleh orang lain. Nah itu bukan sir itu tak bersuara. Sir itu bersuara tapi hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Jahar itu bersuara dan terdengar orang lain. Contoh. Dengar, Pak? Tak dengar. Saya dengar, itulah sir. Nah, tapi kalau jahar tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jahar. Orang dengar. Bukan sir itu dalam hati. Nah, jelas ya? Kadang itu ada orang salah paham. Kan bacaannya sir. Kalau juhur kan boleh sir. Nah, salah. Nah, ini kadang yang begini jadi imam pula. Tak tahu membedakan sir dan jahar. Jadi imam sholat juhur, jadi imam sholat asar. Jadi memang harus betul-betul dipilih imam nih yang afqah, yang memang ngerti fikih, yang memang tahu hukum. Ini kalau tak diajarkan, banyak tersamar. Ngaji-ngaji seperti ini, di tempat kami sana, di beberapa tempat dah mulai hilang. Ngajinya Al-Quran, hadis. Mana coba mau di Al-Quran dapat perbedaan sir sama jahar gini? Nah. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, tak dapat nanti pembahasan seperti ini kalau langsung seperti itu. Jadi makanya bertahap belajar tuh. Belajar langsung dari Al-Quran dan hadis itu adalah pelajaran tingkat tinggi luar biasa. Itu tingkat yang amat tinggi. Belajar Al-Quran dan hadis itu. Langsung artinya ke situ ngambil hukumnya. Kita belum ada di level itu. Itu levelnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Mujtahid yang 4. Nah, berikutnya. Wajib maka jika lemah daripadanya, hendaklah diniatkan dia dengan hatinya. Kalau tak bisa menggerakkan bibir dan lidah, stroke sudah. Kalau orang stroke kadang mulutnya pun tak bisa bergerak ya. Nah, lidah tak bisa bergerak. Jadi bagaimana? Ya udah bacanya dalam hati. Kalau dalam hati kan namanya niat ya. Makanya di sini dibilang maka diniatkan dalam hati. Jadi tadi niat dalam hati. Ini lagi baca Fatihah, baca dalam hati. Ah itulah boleh, Pak. Jadi kalau ada orang sholat diam saja. Nah, kau tadi baca nggak? Baca, mana dalam hati stroke korbannya. Tak bisa pula mulut bergerak. Nah, diniatkan dalam hatinya. Dan wajib pula ia mendengarkan dirinya akan takbiratul ihram. Nah, ini yang tadi kita bahas. Demikian lagi segala bacaan yang wajib. Kalau bacaan sunnah bagaimana? Ya tak wajib diperdengarkan. Kenapa? Karena bacanya pun tak wajib. Tapi kalau dia baca bacaan ruku tanpa keluar suara, maka dianggap belum baca. Kalau dia baca bacaan sujud tanpa keluar suara, maka dianggap belum membaca zikir sujud. Ya tak ada pahalanya. Nah, jadi kalau mau terhasil bacaannya dibaca pelan. Jadi dibaca seperti itu. Jadi jangan sampai memang dia itu tidak mengeluarkan suara, harus diperdengarkan kepada dirinya. Demikian lagi segala bacaan yang wajib. Nah, jelaslah ini insya Allah. Tapi saya pribadi memang kalau dalam Fatihah ya, ada beberapa huruf yang tak kena kalau saya baca sir betul. Huruf gha itu payah kalau dibaca sir kenanya. Untuk saya pribadi mungkin ada yang bisa. Jadi kalau yang lain silakan. Nah maka untuk huruf-huruf itu ya nggak apa-apa lah agak dikuatin dikit daripada tak kena ke makhrajnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa, agak dikuatin. Ghairil. Nah, barulah kena. Kalau seandainya pelan kali tak dapat rasanya. Nah, jadi itu daripada tak sah nggak apa-apa lah agak dikuatkan sedikit. Mungkin beda-beda lah lidah orang.
Kalau ha mungkin masih dapat, kalau sir, sin masih dapat. Ada beberapa huruf yang kalau sir mungkin tak kena, kuatkan sedikit tak apa-apa. Nah, daripada tak kena tadi hurufnya ke makhrajnya. Nah, saya pribadi agak kesulitan di huruf ghain itu. Kalau seandainya sir, acam tak kena. Nah, acam tak puas lah gitu. Nah, nah, dan wajib dimuqaranahkan niat dengan takbiratul ihram. Dan wajib dimuqaranahkan. Muqaranah itu dibarengkan. Dibarengkan niat dengan takbiratul ihram. Wajib bareng-bareng. Allah bareng-bareng. Muqaranah. Adapun Imam Nawawi, beliau langsung pilih pendapat yang mudah saja. Adapun Imam Nawawi, maka memilih ia akan memadai dengan muqaranah urfiyah. Dengan sekira-kira dibilangkan pada urf bahwasannya ia menghadirkan bagi sembahyang. Nah, jadi ada istilah muqaranah, ada istilah istihdar. Muqaranah itu bareng-barengnya. Istihdar itu menghadirkannya. Kita bahas muqaranah. Muqaranah itu ada yang hakikiyah, ada yang urfiyah. Muqaranah hakikiyah itu bagaimana? Betul-betul bareng. Ketika A-nya itu dibuat, mulailah hati itu menghadirkan. Allahu Akbar. Ra akbar tersebut selesailah hati dalam berniat. Jadi titiknya baik di awal dan di akhir itu betul-betul sama. Itulah yang disebut muqaranah hakikiyah. Bisa kira-kira? Bisa tapi payah. Maulah sampai 20 kali dulu takbirnya baru kena. Payah kan? Itu yang mungkin kadang bikin orang tuh bolak-balik. Allah lah terlambat niatnya, ulang lagi. Allahu Akbar. Nah, niat dah habis, takbir belum selesai. Akhirnya bolak-balik seperti itu. Itu namanya muqaranah hakikiyah. Kan payah. Kata Imam Nawawi, udahlah, urfiyah saja tak apa-apa. Cemana maksud urfiyah? Yang penting niat tuh ada di dalam takbir, tak mesti sama titik awal dan titik akhirnya. Kalau itu bahasa saya bisa dipahami tidak? Nah, misal contoh. Takbirnya 5 detik. Takbirnya 5 detik. Kalau muqaranah hakikiyah, istihdar niatnya pun 5 detik. Tapi kalau yang urfiyah, takbirnya 5 detik, istihdarnya mungkin 3 detik. Kan tak sama tuh berarti. Itu pun jadilah, kata Imam Nawawi. Paham ya? Hakikiyah sama urfiyahnya. Kalau untuk difatwakan, yang urfiyah saja. Jangan bikin orang payah. Nah, udah dia malas sholat, begitu pula peraturannya. Udah tak usah sholat sekalian lah. Mau masuk aja payah. Saya tak ingat pasti. Tapi sepertinya di kitab Bajuri dikatakan, seandainya Imam Syafi'i masih hidup, beliau akan berfatwa dengan yang urfiyah ini. Ngelihat orang zaman sekarang. Sama seperti membagikan zakat fitrah. Kan kalau fatwa harus rata betul. Tidak boleh hanya sebagian orang aja yang dapat. Tapi banyak ulama yang mengatakan sebagian aja dapat undah jadilah. Kata ulama tuh, kalau Imam Syafi'i masih hidup, pasti berfatwa sebagian aja pun tak apa-apa. Memandang sulitnya meratakan tadi itu. Nah, sekarang ada istilah istihdar, menghadirkan. Nah, istihdar ini pun ada yang urfiyah, ada yang hakikiyah. Istihdar itu menghadirkan. Apa yang dihadirkan? Yang dihadirkan itu ya sholatnya. Kalau yang hakikiyah, 13 rukun sholat tuh hadir semua. Allah, masuk takbiratul ihram, baca Fatihah, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, ya Allah. Tapi sekali jalan, kan payah tuh. Kita tak bisa langsung grab gitu. Kita bisanya dipotong-potong. Macam mengurai satu persatu. Mau sepanjang apa niatnya? Maka udahlah. Istihdarnya pun urfiyah saja sudah.
Yang mana yang urfiah tuh? Yang 3 tuh sajalah, sengaja aku sholat fardu maghrib dah. Hadir di situ dah. Jangan dipayah-payahkan orang. Dia sholat saja udah payah nyuruhnya. Begitu mau mulai dipayahkan lagi syaratnya. Udahlah, itu saja difatwakan. Kalau saya fatwa cenderung itu. Tapi ada yang mau buat dengan hakikiyah dua-duanya, itu bagus. Nah, tapi ketika jadi imam tak usah sampai berkali-kali takbirnya. Allahu Akbar. Makmum di belakang udah takbir Allah. Imamnya ulang lagi Allah ya. Jadi jangan pula terus-terusan. Naam. Jadi paham antara muqaranah dengan istihdar tadi. Payah yang hakikiyah ini payah. Nah, ini tentang takbiratul ihram. Beberapa kesunahan mungkin nanti dibahas, tapi ini karena memang praktek kesunahan dalam takbiratul ihram tuh sambil angkat tangan. Nah, takbiratul ihram tuh sambil angkat tangan. Sebelum takbiratul ihram itu sudah berdiri dan mata memandang ke tempat sujud terlebih dahulu. Kenapa? Kata ulama, yurisul khusyuk, itu akan memudahkan untuk khusyuk. Nah, berdiri tegap, mandang ke tempat sujud, baru mulailah takbir. Mulainya takbir berbarengan dengan mulainya menggerakkan tangan. Selesainya takbir berbarengan dengan diletakkannya tangan di dada. Pokoknya mulainya dan akhirnya sama. Nah, jadi bukan nunggu tangan di telinga dulu. Ada sebagian imam tuh begini deh. Allahu Akbar. Kan ini bergerak sekalian. Allahu Akbar. Nah, sini selesai, mulut selesai, sini mulai, mulut pun mulai. Jadi berbarengan betul. Diangkat tangan tadi. Angkat tangan seukuran apa? Yang masyhur di dalam kitab Anwarul Masalik, dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, angkat tangan ujung jari atas sejajar telinga atas, ujung jempol sejajar apa nih bahasanya? Daun telinga bawah, pergelangan tangan sejajar dengan bahu. Diarahkan ke arah kiblat, direnggangkan sedikit, dimiringkan atau ditekuk sedikit ke arah kiblat. Seperti inilah. Nah, diangkat seukuran itu. Allahu Akbar. Bukan, pokoknya di depan pun nggak usah disentuhkan. Nah, jangan sampai disentuhkan, tapi di depan situ aja kira-kira saja. Ini udahlah cukup rata nih. Nah, itu tadi seperti itu. Kalau memang agak renggang atau sholat sendiri, ini agak direnggangkan. Tapi kalau enggak, ya sudah. Ini agak dirapatkan. Ini tidak beda antara laki dan perempuan. Perempuan pun angkat sampai situ. Hanya saja di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ada pendapat boleh bagi perempuan mengangkat tangannya sejajar dengan dada. Kalau perempuan. Jadi kalau ibu-ibu mau ngamalin yang tinggi tadi boleh. Kalau takut tersingkap auratnya sampai dada saja. Allahu Akbar. Nah, ada 2 qaul untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki sampai atas tadi. Ah, begitulah Allah. Begitulah tata cara angkat tangan. Sama ya, Pak Isa? Oh, udah diganti. Jadi itu tadi tata cara angkat tangan. Kemudian diletakkan tangan di atas di atas pusar, di bawah dada. Nah, posisi lengan itu tangan kanan menggenggam tangan kiri tepat di pergelangan tangannya. Bukan terlalu kemari, bukan terlalu di sini, bukan pula kayak sebagian orang nggak digenggam begini deh. Pernah lihat orang begini? Itu salah tuh. Digenggam sini. Nah, digenggam pas pergelangan tangan. Diletak di bawah dada, di atas pusar. Nah, di bawah dada, di atas pusar. Kalau yang perutnya agak maju pas tuh, ada tempat meletakkannya di situ. Di pas kali ada wadahnya situ untuk pengganjalnya tuh. Nah, karena itulah bawah dada atau atas pusar. Agak miring sedikit ke kiri. Agak miring sedikit ke kiri, seukuran setentang dengan hati. Nah, itu isyarat supaya ketika salat hati tidak kemana-mana.
miring sedikit ke kiri. Nah, jadi kalau miringnya itu ini tengah, ini agak sini. Nah, sejajar dengan hati, agak miring sedikit. Mohon maaf, dua ruas jari di bawah puting atau 3 ruas jari di bawah puting. Nah, itu tadi letaknya situ, agak ke kiri. Pokoknya di bawah dada tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Tidak terlalu ke kiri juga. Nah, jadi itu sunnahnya ketika takbiratul ihram itu seperti itu. Pandang itu. Nah, takbiratul ihram ini yang lalu dibahas itu harus dikerjakan kalau sholatnya sholat fardu, harus ketika posisinya sudah sempurna berdiri, barulah bertakbiratul ihram. Tapi kalau sholat sunnah, boleh sambil menuju berdiri. Sambil jalan, karena sholat raweh ya. Nah, lagi duduk nih. Imamnya udah mulai, dia masih peregangan lagi. Udah rakaat ke-18 soalnya. Jadi ketika mau berdiri di situ dia bertakbir. Allah, sambil berdiri nih. Allahu Akbar. Boleh nggak kalau sholat sunnah? Boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah sambil duduk pun boleh. Nah, tapi kalau sholat fardu nggak boleh. Nah, jadi kalau sholat sunnah sambil berdiri pun Allahu Akbar itu boleh. Nah, tapi jangan, itu pahalanya berkurang. Nah, tapi kalau mau begitu boleh. Nah, artinya udah sah. Kalau sholat fardu nggak boleh, harus dia sudah berdiri tegak betul. Nah, kalau sholat sunnah boleh sambil menuju berdiri. Nah, karena sholat sunnah boleh sambil duduk. Nah, dan keempatnya, masuk rukun keempat. Dan keempatnya membaca Fatihah. Keempatnya membaca Al-Fatihah. Pada tiap-tiap rakaat, di setiap rakaatnya baca Fatihah. Ini di setiap rakaatnya. Fatihah ini adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kalau Ummul Hadis, induknya hadis. Kalau Fatihah kan induknya Al-Quran. Dari hadis Nabi yang begitu banyak, induknya mana? Hadis Jibril. Hadis Jibril. Hadis Jibril itu yang mana? Nah, nanya tentang Islam, nanya tentang iman, nanya tentang ihsan, nanya tentang hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Nah, kata ulama itu adalah Ummul Hadis. Induknya hadis. Adalah hadis Jibril. Kalau induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Nah, makanya sebenarnya yang paling enggak lah, kalau mau hafal hadis yang agak panjang, salah satunya hadis itu. Yaitu riwayat dari Sayyiduna Umar. Bainama nahnu jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tuh panjang hadis tadi itu, awalnya biasanya itu dihafal paling enggak, itu Ummul Hadis, induk hadis. Nah, jadi kalau Al-Fatihah ini Ummul Quran, induknya Al-Quran. Seluruh kandungan kitab dan suhuf yang Allah turunkan itu ada rangkumannya di Al-Quran. Seluruh Al-Quran itu terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Seluruh surah Al-Fatihah terangkum pada Bismillah. Seluruh Bismillah terangkum pada huruf ba. Dan itu terangkum pada titik ba. Titik mana? Bukan titik bawahnya itu. Titik awal menulis huruf ba. Karena dulu tak bertitik ba itu. Jadi mau menulis itu kan pasti ada titik tek gitu. Itulah terangkum di situnya. Cemana maksudnya? Itu panjang lah dah. Kok maksudnya terangkum di situ? Nah, pada tiap-tiap rakaat, setiap rakaat wajib baca Fatihah pada qiyamnya, pada berdirinya. Jadi kalau kita sholat, setiap rakaat berdiri wajib baca Fatihah. Nah, wajib baca Fatihah. Nah, kemudian melainkan rakaat masbuk, melainkan rakaat orang yang masbuk. Kalau itu tidak wajib baca Fatihah. Baik masbuk di rakaat pertama, atau masbuk di rakaat kedua, atau masbuk di rakaat ketiga, maka semua itu tidak wajib baca Fatihah. Kalau masbuk rakaat pertama kita paham ya gimana caranya. Ya dia datang,
imam langsung ruku, itu kan masbuk tuh. Nah, sebelum kita lanjut, harus paham dulu apa beda masbuk dengan muafiq. Ada dua istilah, masbuk dan muafiq. Masbuk itu artinya orang yang ketika berdiri tidak punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah bersama imam. Kalaupun baca nggak selesai, imamnya sudah ruku. Itulah pengertian masbuk. Nah, kalau dia punya waktu, maka tidak masbuk. Misal, dia datang, imam dah dari tadi berdiri. Dia datang, dia wudhu, dia ke saf, dia takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar, imamnya ruku. Masbuk nggak tuh? Masbuk. Contoh kedua, dia datang, Allahu Akbar. Dia baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai akhir, wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahu Akbar, imamnya ruku. Masbuk enggak tuh? Tidak, itu namanya muafiq. Loh, tapi tak sempat dia baca Fatihah. Tapi kalau tadi dari awal dia baca Fatihah, tak baca doa iftitah, sempat enggak Fatihah? Jadi yang jadi ukuran bukan terbaca atau tidak, tapi waktu yang ada cukup atau tidak sebenarnya ketika berdiri. Paham maksudnya ya? Nah, jadi jangan dia Allah, wah tak selesai Fatihahku, aku ruku lah. Salah tuh. Kenapa? Karena dia tidak masbuk. Lah jadi gimana? Selesaikan Fatihahnya. Lah nanti aku belum selesai, imam udah sujud. Atau imam bangkit dari ruku menuju i'tidal. Atau imam sudah selesai i'tidal sujud. Kalau tidak sempat baca Fatihah karena menyibukkan diri dengan takbir, dengan doa iftitah, padahal dia itu memang kuat dugaan tadi sempat, maka ini uzur. Boleh sampai ketinggalan 3 rukun panjang. Orang bareng-bareng sama imamnya sholat zuhur, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar ya baca doa iftitah, kan pasti kuat dugaannya sempat ini. Rupanya imamnya tak baca doa iftitah, surah pun tak dibaca. Fatihah langsung ruku deh. Apa tak bingung makmumnya? Baru bismillah udah ruku. Itu selesaikan saja lah. Itu bukan masbuk, itu muafiq. Karena seandainya dia tak baca doa iftitah, sempat nggak baca Fatihah. Jadi sekali lagi pengertian masbuk, orang yang di masa berdirinya tidak punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan Fatihah. Kalau dia punya waktu tapi tidak dia gunakan, itu namanya muafiq. Walaupun Fatihahnya belum selesai. Nah, yang boleh tidak baca Fatihah adalah orang yang masbuk. Kalau tidak masbuk, wajib selesaikan Fatihah. Jelas ini ya. Nah, nanti akan ada pembahasan yang lebih jelimet dari ini. Nah, tapi nantilah. Nah, ini udah pusing nih. Gimana kalau seandainya dia baca doa iftitah, padahal sebenarnya dia masbuk, gitu kan nanti ada. Udah tahu masbuk nih. Imam sudah lam yalid wa lam yulad. Dia Allahu Akbar kabiro pula lagi. Imam udah lam yalid wa lam yulad. Nah, itu gimana hukumnya? Nah, nantilah. Nah, pemanasan dulu. Nah, apa itu? Baca, mengetahui yang seperti itu. Mengetahui yang seperti itu fardu ain bagi orang yang mau sholat berjamaah ya. Tapi kalau dia tak nak sholat berjamaah, tak apa-apa dia tak tahu itu. Nah, untuk Jumat ialah. Berarti bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak, berarti tidak sampai fardu ain. Nah, kalau dia tak sholat berjamaah, perempuan kan tak ada wajib sholat berjamaahnya. Kalau mazhab ini ya, mazhab Imam Rafi'i. Nah, karena sunnah. Kalau mazhab Imam Nawawi fardu kifayah, tapi itu pun tidak diarahkan kepada perempuan. Jadi maka ini harus dipahami perbedaan antara masbuk dengan muafiq. Nah, kasus kedua, bahwa masbuk ini bisa terjadi di rekaat kedua. Rekaat pertama masbuk, wajar, contoh begitu. Tapi rekaat kedua pula bisa masbuk. Gimana ceritanya? Nah, biasanya di kitab dicontohkan dengan batiul harokah atau izdiham. Dengan lambatnya gerak atau padatnya orang sholat. Itu bisa kejadian. Dia orang yang memang geraknya lambat.
Dia orang yang geraknya lambat. Rakaat pertama masbuk. Tidak gugur Fatihah. Allahu Akbar. Imam ruku, dia pun ruku. Cuma memang udah banyak pengapuran asam urat segala macam. Allah. Belum sempurna ruku. Sami Allahu liman hamidah. Dia ruku, dia pun bangkit dari i'tidal, dari ruku. Sami Allah. Allahu Akbar. Imamnya sujud. Ya Allah, nak sujud lagi. Allahu Akbar. Imam bangkit ke atas. Wah, ini yang paling payah dia, nak bangkit. Allah, lambat betul. Allah, pegang sana, pegang sini. Dia sampai ke atas. Allahu Akbar, imam sujud. Imam ruku. Imam ruku dia sampai ke atas karena lambatnya geraknya tadi. Atau dia baru sampai ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rahman. Allahu Akbar, gerak lagi. Nah, ini yang namanya masbuk di rakaat kedua. Contohnya itu batiul harokah, bukan batiul kiroah ya. Nah, batiul harokah, lambat geraknya. Karena tahu ada yang seperti itu. Masih bisa berdiri, jadi wajib berdiri. Tapi tadilah bangkit dari sujud menuju ke berdiri, lama betul dia tadi. Sampai atas, imam dah ruku lagi. Masbuk lah itu. Wajib baca Fatihah rakaat kedua? Tidak. Karena masbuk. Gambaran kedua yang biasa dicontohkan di dalam kitab adalah izdiham. Izdiham itu artinya padat betul orang sholat. Rapatnya luar biasa. Orang sujud, Allahu Akbar, tak ada tempat dia sujud. Paksa dia berdiri dulu, i'tidal. Nggak bisa sujud. Dia sujud di atas orang nanti dia. Nah, tunggulah dulu dia i'tidal. Nggak apa-apa lama, uzur. Allahu Akbar, orang duduk, belum bisa juga, masih padat. Allahu Akbar, orang sujud lagi. Allahu Akbar, bangkit baru dia sujud. Nah, itu pun payah kali gerak dia. Dia sujud, dia duduk, dia sujud, dia bangkit lagi, imamnya ruku. Nah, maka yang seperti ini juga masbuk. Biasanya dicontohkan di dalam kitab adalah dengan lambat gerakan sama padatnya orang sholat tadi. Itulah namanya masbuk di rakaat kedua. Ada satu surah lagi, tapi surah yang memang agak tak wajar lah. Ada orang yang memang gugur Fatihah, padahal nah dia itu bukan batiul harokah, dia bukan orang yang sholat dalam keadaan padat. Itu adalah orang yang ketika dia takbir, imam sudah mau ruku, Allahu Akbar, baru mulai mau baca Fatihah, imam ruku, dia pun ruku. Rakaat kedua dia mufarokoh sama sini, dia ikut sama yang ruku di sebelah sana. Paham maksudnya? Aku mufarokoh dari imam ini, aku berjamaah sama yang lagi ruku di sana. Langsung ruku dia. Rakaat kedua. Bangkit rakaat ketiga, dia mufarokoh nih, dia ikut berjamaah sama yang lagi ruku sebelah sana. Berarti rakaat ketiga langsung ikut ruku. Nah, itu gambaran yang memang tak wajar. Tapi itu dikaji dalam kitab, itu juga menggugurkan seluruh Fatihahnya. Nah, dia mufarokoh sama yang sini, ikut sama yang lagi ruku, ikutlah dia langsung ruku. Bangkit rakaat ketiga, mufarokoh lagi, carinya lagi orang ruku. Malas sekali dia baca Fatihah. Nah, ikut sama sana, langsung ruku deh. Nah, dan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Al-Fatihah. Ini madhab kita, madhab Imam Asy-Syafi'i. Bahkan dia bahkan dia bagian dari seluruh Al-Quran. Setiap Al-Quran itu ada bismillahnya, kecuali surah ke-9, surah At-Taubah atau surah Baro'ah. Itu tidak pakai bismillah. Yang lainnya pakai. Apa dalil ulama Syafi'iyah tentang Fatihah? Kalau tentang Fatihah memang Imam Baihaqi di situ meriwayatkan wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari Fatihah. Lalu bagaimana dengan dalil bahwasannya bismillah juga bagian dari seluruh surah? Tiap-tiap surah itu memang bismillah itu bagiannya. Dalilnya bahwa ulama Syafi'iyah mengatakan sahabat itu sangat berhati-hati dalam menulis Al-Quran. Sehingga yang bukan Al-Quran jangan sampai masuk ke dalam Al-Quran. Jangan sampai tercampur. Jangan sampai yang bukan ayat dianggap ayat. Kan begitu?
Dan ternyata dari sejak zaman sahabat, mushafnya ditulis awal surah pakai bismillah. Berarti sepakat sahabat itu bagian dari Al-Quran. Nah, dulu nggak ada tuh. Ain, apalagi tuh, nomor halaman. Takut betul ulama itu kalau seandainya itu dianggap daripada Al-Quran. Nah, maka ada ain, ada tanda wakaf, ada nama surah, itu dikatakan itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi kalau di masa beliau. Nah, tapi bid'ahnya bukan bid'ah yang sampai haram. Bid'ah di kita kan ada bid'ah sunnah, ada bid'ah ini bid'ah yang boleh saja. Al-Quran sekarang udah lebih dari itu lagi. Hukum tajwidnya pun masuk situ. Nah, tulis bawahnya idgham, tulis bawahnya izhar. Nah, air. Padahal dulu hati-hati betul. Dan ternyata di zaman sahabat, bismillahnya sudah ada. Padahal mereka tidak mau yang bukan Al-Quran masuk ke situ. Tapi bismillah di setiap awal surah itu dimasukkan. Kata ulama Syafi'iyah, ini tanda sepakatnya sahabat bahwa bismillah bagian dari Al-Quran di setiap awal surah. Nah, jadi seperti itu. Kalau Al-Quran kita sekarang udah macam-macam dalamnya. Nah, ini. Nanti mazhab yang lain ada mengatakan bukan bagian dari Al-Quran, bahkan bukan bagian dari Al-Fatihah. Bahkan mazhab Maliki mengatakan dia bukan bagian dari Al-Fatihah dan makruh membaca Al-Fatihah diawali bismillah. Makruh. Kalau kita kan wajib, sama mereka makruh. Kalau salatnya salat fardu, kalau salatnya salat sunnah, boleh. Fatihahnya pakai bismillah. Tapi kalau salatnya salat fardu, makruh. Fatihahnya pakai bismillah. Karena agak berat tuh. Jadi kalau kita ke Maluku, ke Afrika Selatan, agak payah kita berjamaah. Kenapa? Tak baca bismillah mereka. Nah, sholat sendiri. Mau sholat Jumat sana gimana? Nah, tapi biasanya di tempat-tempat seperti itu, ada halakoh-halakoh syafi'iyah. Ada kelompok-kelompok yang bermazhab syafi'i. Kita sholat di situlah. Nah. Dan wajib, wah udah kelewatannya akan datang lah. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya.